Menurut artikel Presiden Republik Indonesia pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri sudah sangat meningkat sebanyak 5%. Namun nyatanya, ada beberapa hal yang masih sangat perlu untuk ditingkatkan seperti ketahanan pangan dan juga pedagang-pedagang kecil seperti UMKM. Pemerintah juga mengakui bahwa adanya kesulitan dalam meningkatkan kestabilan dalam perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, kita saat ini akan mewawancarai Bapak Indra Atmoko yang adalah seorang pedagang cilok mengenai kehidupannya sehari-hari saat ini. Mungkin yang pertama, sejak kapan Bapak mulai berjualan cilok dan apa alasan Bapak memilih usaha ini? Untuk yang pertama, jualan cilok itu sebenarnya istriku. Itu yang pertama. Yang pertama itu di Klaten. Bukan di Jogja tapi di Klaten. Itu istriku. Yang kedua, kami bertempat di depan kampus UPN 2 itu belum lama, belum ada 1 tahun. Yang paling lama itu di UGM, di kampus UGM itu udah lama banget, hampir 2 tahun. Semenjak ada revitalisasi pedagang-pedagang kaki lima, jadi kami ikut pindah. Dan alhamdulillah kami bisa menempati di depan K24 UPN Kejayan, UPN Babasari, depan UPN Babasari itu. Jualan cilok itu kan sebenarnya dari kita SD itu kan udah ada tuh cilok. Nah, kenapa Bapak masih berpikiran buat lanjut tetap jualan cilok kayak gitu ya? Yang pertama, cilok itu dari dulu sampai sekarang pun banyak peminat. Entah itu anak-anak, entah itu dewasa, entah itu orang tua, banyak peminatnya. Dan yang kedua, minim untuk modal. Untuk kerugian dan pendapatan lain-lain itu sangat minim. Kerugiannya sangat minim sekali. Kerugiannya sangat minim. Dari segi bahan, dari segi lain-lain itu sangat minim. Seandainya barang itu nggak habis dan kita menanggung kerugian itu nggak banyak. Tadi mungkin Bapak ada bahas juga soal modal. Mungkin bagaimana cara Bapak mendapatkan modal awal untuk memulai usaha cilok? Kalau untuk modal awal dari pertama, kami pribadi. Jadi nggak meminjam dari sanak saudara dan kami usaha sendiri. Itu. Menurut Bapak sendiri, apakah pendapatan dari penjualan ini sepadan dengan usaha Bapak? Kalau berbicara mengenai pendapatan itu relatif. Kadang turun, kadang naik. Tergantung kita aja yang menyikapi bagaimana. Kalau pendapatan itu maunya manusia sebenarnya maunya gede terus. Dagangan cepat habis, cepat pulang, itu maunya. Tapi terkadang ya itu tadi kan naik turun. Kadang hari ini bisa habis, alhamdulillah. Kadang besoknya nggak habis, ya kita syukurin aja. Ya mau gimana lagi. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya itu apa aja kira-kira kendala yang sering Bapak hadapi dalam menjalankan usaha berjualan cilok ini? Kendala yang sering aku hadapi yang pertama itu sulit mencari pelanggan. Itu yang pertama. Kalau masalah harga itu perang relatif. Ada yang di atasnya, ada yang di bawah. Lebih sulit cari pelanggan daripada mencari keuntungan. Kalau aku dari keuntungan sedikit tapi pelanggan terus ada. Itu. Jadi yang penting itu ada pembelinya, walaupun pembelinya tetap gitu lah Pak, walaupun nggak banyak. Ya kalau pembeli itu terkadang kalau di depan kampus itu kan beda-beda ya Mas ya, beda-beda. Ada yang ada kamu sendiri, ada yang dari luar, nah itu. Tapi yang paling sulit itu mencari pelanggan yang paling tetap. Itu yang paling sulit. Melanjutkan yang tadi bentar Bapak. Misal kalau target pendapatan yang dicapai itu kurang gitu,
biasanya apa yang Bapak lakuin? Target pencapaian kurang itu yang pertama, kita biasa aja. Ya seperti yang udah saya bicarakan tadi, kemungkinan hari ini habis, kemungkinan besoknya lagi kan nggak habis. Kayak kan naik turun, nggak bisa stabil terus. Maunya ya habis terus. Pulang cepat, itu maunya. Tapi kan nggak tahu, pasti kan nggak tahu toh. Sekarang habis, besoknya nggak habis. Besoknya lagi pulang cepet. Dasar-dasar seperti itu. Nah, mungkin selama Bapak berjualan cilok ini pernah nggak Pak mendapat bantuan atau pelatihan mungkin dari pemerintah atau lembaga-lembaga lain? Kalau selama ini belum pernah. Pertama saya jualan cilok itu, yang pertama istri saya. Kalau saya tinggal ngikutin aja. Jadi dulu istri Bapak juga pernah ada pelatihan dari pemerintah? Belum. Usaha mandiri sendiri sama sendiri. Dan istri saya itu. Kan Bapaknya tadi bilang kalau nggak ada pelatihan dari pemerintah kan? Iya, Nggak ada bantuan gitu juga nggak ada? nggak ada. Berarti usaha sendiri, Iya. mengerti sendiri. Iya. Jadi kalau misalnya resep gitu-gitu, Gimana? resep dan cara pembuatannya itu Ibu sumbernya dari mana? Saya tahu dari kakak saya, soalnya kakak saya jualan cilok juga. Dari kakak berarti. Iya. Keluarga lain ada yang jualan cilok juga? Maksudnya apa kakak? Kakak kandung saya Tidak ada sama sekali dari pemerintah juga. nggak ada sama sekali. Bantuan dulu kayak misal waktu COVID gitu ada bantuan nggak? Covid Waktu 2020 udah Pas. mulai jualan kan? belum, Oh belum. belum. Dulu pernah deh pas waktu anak saya masih TK, yang perempuan Oke. 4 tahun. Dulu ada bantuan. Bukan, bikin sendiri. Oh dulu berarti jualannya udah dari dulu. Nggak ada bantuan dari. Iya, terus baru gue berhenti terus kerja di pabrik, terus mulai sekarang ini lagi jualan di sini. Sebelumnya berarti pernah juga kerja di pabrik ya? Pernah. Dari pertanyaan kita tadi Bapak itu kan berarti Bapak sama Ibu memulai usahanya sendiri, terus memulainya juga sendiri. Berarti gimana pendapat Bapak Ibu tentang pemerintah yang saat ini terhadap keberlangsungan jualan cilok Bapak Ibu ini? Gimana pendapat Bapak Ibu tentang pemerintah yang sama sekali nggak ngasih bantuan gitu? Dalam hal ini untuk penjualan cilok, kami tidak mengharapkan seumpamanya ada yang memberi pun untuk memberi bantuan modal untuk pengembangan cilok, akan kami terima. Dan seandainya tidak ada pun juga tidak apa-apa. Mungkin sebelumnya terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya kita bisa nanya-nanya di sini. Jadi teman-teman sekalian mungkin kita bisa lihat bahwa mungkin yang biasa kita sering beli di pinggir jalan atau mungkin UMKM yang sering kita bantu itu sebenarnya ternyata mereka itu juga usaha sendiri untuk dapat menghasilkan pendapatan untuk menghidupkan keluarga. Meskipun mungkin saat ini pemerintahan belum dapat membantu secara cukup bagi kami semua masyarakat, bukan hanya UMKM saja, namun mungkin dengan harapan kami semua selaku mahasiswa dan juga UMKM di sekitar kami pastinya mengharapkan bantuan dari pemerintah dan juga kesejahteraan juga lah bagi kami sebagai masyarakat. Tapi bohong.
video ya. Anjay. Apa? Lu siapa lu? Oke. Jadi gini, tadi si adanya itu kan mau beli kan. Oh, mau beli. Adanya mau beli. Nah, bapaknya itu tadi kelihatan mau sholat. Kan nggak cocok ya? Apa? Kosek kok. Terus anjir mata sudah. Oh, Yang dari UPN. Kami menanti itu Bapak. langsung gimana kan? Terima kasih.